Oke, shalom, selamat pagi untuk kita semua. Shalom. Halo. Oke, puji Tuhan untuk pagi hari ini. Ya, saya bersyukur telah diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan untuk pagi hari ini. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap hati kami Tuhan. Urapilah hamba-Mu yang tidak apa-apanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami buka hati untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin ya. Puji Tuhan untuk pagi hari ini ya kita bisa belajar firman Tuhan. Tadi sudah dibacakan oleh saudara kita Sani ya, dari 1 Samuel 16 ayat 1 hingga ayat 13. Dan judul berikutnya di situ adalah Daud diurapi menjadi raja. Nah, saudara, tema kita untuk bulan ini ya tetap seperti yang di share pastor kemarin ya, tetap setia dan berbuah. Dan kita juga bisa belajar dari kisah ini ya, bagaimana Daud diurapi Tuhan menjadi seorang raja. Dan tema kita untuk pagi hari ini yang saya mau sampaikan adalah bahwa Tuhan melihat hati. Nah, saudara, kita tahu bahwa Raja Daud itu adalah seorang, bagaimana ya, sebelum dia dipilih dia adalah seorang yang biasa-biasa saja. Ya, dia adalah seorang gembala ya, gembala yang mengembalakan 2-3 ekor kambing dombanya di padang rumput. Nah, dan pada waktu itu Raja Samuel ya diutus Tuhan yang dikasih mandat untuk pergi ke rumahnya si Isai. Nah, itulah ayah dari Daud. Dan dia diutus untuk memilih raja yang memimpin bangsa Israel pada waktu itu. Dan kita tahu bahwa saudara-saudaranya Daud itu jauh lebih gagah, mungkin jauh lebih tinggi dari penampilan, mungkin dari fisiknya ya. Kalau kita melihat dari ciri-ciri fisiknya ya, untuk menjadi seorang raja mungkin lebih tertarik ya ketimbang si Daudnya. Nah, kita bisa melihat tadi di ayat yang ke-6 ya, kita bisa baca saudaraku. 1 Samuel 16 ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ayat ke-7. Oke. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Mari kita sama-sama lagi perkatakan yang ayat 7b-nya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, ini yang sangat menarik saudaraku ya. Ketiga, ya, bahwa Allah adalah Allah yang melihat hati dan tidak memandang apa yang tampak dari luar. Nah, sedangkan manusia melihat dari luarnya saja, kan seperti itu kan. Ya, itu memang udah standar kita dalam menilai seseorang. Nah, sama seperti kalau kita misalnya membeli sebuah barang atau produk-produk dari luar ya. Tentunya kita melihat itu dari luarnya. Ya, terkadang kalau kita lihat dari luarnya bagus, ya udah bagus. Tapi kita tidak tahu bagian dalamnya seperti apa. Tapi inilah cara pandang kita manusia untuk menilai dan menentukan pilihan untuk kita menilai seseorang itu. Ya, sama seperti Raja Samuel tadi ya, ketika dia melihat si Eliab dan Abinadab, mungkin ya inilah Tuhan yang kau urapi, karena dia melihat dari luarnya tadi ya kan, mungkin dari penampilannya, mungkin dari karakternya, mungkin dari lebih ke tampilan jasmaninya, dia cocok untuk menjadi seorang raja. Nah, tetapi Tuhan berbeda dengan cara pandang kita. Nah, pagi hari ini ya kita akan belajar beberapa sikap hati yang penting yang Allah kehendaki untuk kita miliki. Yang pertama adalah miliki hati yang mendambakan Allah. Bagaimana artinya kita memiliki hati yang mendambakan Allah? Ya, artinya kita itu harus menjaga hati kita benar-benar di hadapan Allah. Ya, jangan setengah-setengah. Ya, artinya mendambakan Allah itu ya kita memiliki kesediaan hati kita untuk mencintai Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk membawa seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan, seperti yang dialami oleh si Daud. Ya, Daud dia hanya, kalau kita lihat dia tidak sempurna, tetapi Tuhan melihat hati Daud melalui apa saudara? Melalui kesetiaan dia. Ya, kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja, ya
sebelum dia diangkat menjadi raja, dia adalah seorang pemazmur yang luar biasa. Ya, dia sering menyanyikan, yang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan gambus dan kecapi ya. Dan dia sering melakukannya, dan itu yang disukakan Tuhan dari Daud. Ya, dan Daud suka menyenangkan Tuhan melalui penyembahan yang dia agungkan bagi Tuhan. Dan Tuhan melihat hati Daud bahwa dia memiliki hati yang tulus ya, sehingga Tuhan mengurapi Daud untuk menjadi seorang raja. Saudara, ya, jadi mari kita memiliki hati yang mendambakan Allah. Jadi hati itu berbicara mengenai moralitas dan kehidupan rohani kita. Bagaimana maksudnya mengenai moralitas? Itu prinsip yang dapat menjadi pedoman dalam menentukan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin kita menilai kemampuan kita terbatas ya seperti Daud, ya dia juga tidak sempurna. Tetapi apabila hati kita mencintai Tuhan, maka Tuhan akan bisa memakai kita ya untuk maksud besar yang dia rancangkan atas hidup kita. Nah, jadi kunci dari segala hal dalam hidup ini adalah hati kita, ya, hati kita. Nah, kita menjelaskan dalam Amsal 4 ayat 23, mari kita baca bersama-sama. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Jadi mengapa hati kita selalu dijaga? Nah, itulah pertanyaannya. Karena dari hati timbul segala pikiran, ya, baik itu pikiran yang jahat, pikiran yang baik. Nah, mari kita baca dalam Matius 15 ayat 19, saudaraku. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Nah, itu dia saudaraku. Jadi kita sangat penting untuk menjaga hati kita ini. Nah, kita tahu bahwa dunia ini begitu gemerlap ya, begitu banyak yang ditawarkan untuk kita. Jika kita tidak bisa menjaga hati kita, maka mata hati kita akan menjadi gelap, dan itu akan terjadi bagi kita. Jadi hidup yang sedang kita jalani saat ini hanya pancaran dari apa yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau hati kita lurus, maka jalan kita pun lurus. Begitu juga sebaliknya. Nah, dalam Lukas 6 ayat 45 dikatakan, mari kita bersama-sama lihat. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan orang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Nah, itu dia saudaraku. Jadi kita sangat perlu untuk menjaga hati kita ini. Kemudian yang kedua adalah sikap hati yang penting yang Allah kehendaki untuk kita miliki, yaitu memiliki kuasa Roh Kudus. Nah, tadi di ayat dalam 1 Samuel 15 ayat yang ke 13, mari kita bersama-sama baca. Oke, 1 Samuel 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung-tabung yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Nah, itu dia saudara. Ketika kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, memiliki hati yang mau mendambakan Allah, maka ya Roh Tuhan juga akan turun atas hidup kita. Nah, melalui kuasa Roh Kudus ini, ya kita bisa melihatkan Daud setelah dia diurapi, maka Roh Tuhan juga turun atas dia. Nah, kalau saya pun berpikir seperti ini, kalau mungkin karena nggak ada Roh Tuhan yang ada dalam diri saya, mungkin saya nggak mampu gitu. Karena ya Roh Tuhan itu yang menuntun saya, Roh Tuhan itu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan ini. Begitu juga dengan Daud. Nah, ketika Roh Tuhan turun atas Daud, maka Tuhan pun semakin memperlengkapi Daud dengan rohnya agar dia bisa mengemban dan memberikan apa yang terbaik untuk bangsa Israel. Nah, tanpa Roh Tuhan merasa tidak mungkin ya, karena kita memimpin suatu bangsa itu ya tanggung jawabnya sangat besar. Tapi karena Roh Tuhan ada dalam Daud, maka dia bisa mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan Tuhan, ya, dengan baik dan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Ya, pada pagi hari ini, ya, mari kita sungguh-sungguh untuk membuka hati kita untuk Tuhan, ya, menjaga hati kita yang benar. Nah, dikatakan tadi bahwa sesungguhnya Tuhan memandang kita bukan dari rupa kita. Nah,
Jangan kita menganggap, ya aku kan seperti ini, ya aku kan seperti ini. Enggak, saudara. Tuhan melihat hati kita. Nah, Tuhan tidak pernah melihat harta kita, melihat ya kekayaan kita, melihat jabatan kita dan sebagainya. Tapi Tuhan lebih mengenalkan hati kita. Nah, jadi sebagai kesimpulan untuk pagi hari ini, ya sesungguhnya Tuhan memandang kita bukan dari rupa kita. Bersyukurlah karena Tuhan Yesus memilih dan menetapkan kita untuk menjadi anak-anak-Nya. Nah, mari terus memiliki hati yang mau mencintai Tuhan, ya memiliki hati yang terus mau selalu diperbaharui oleh Tuhan. Nah, agar hidup kita semakin berarti di dalam dunia ini. Demikianlah firman Tuhan yang saya dapat bagikan untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan sebelum kita akhiri, ya, saya rindu kita untuk menyanyikan satu pujian ini. Saya persilakan kita untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu bagi setiap kami Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjaga hati kami. Engkau tahu isi hati kami Tuhan. Kami tidak dapat bersembunyi daripada-Mu Tuhan. Engkau mengenal isi hati kami. Tolong kami Tuhan, baharui hati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan, dan pimpinlah hidup kami. Kami mau taat kepada-Mu, kami mau setia kepada-Mu, kami mau hidup benar dan menjaga hati kami yang lurus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Engkau, pribadi-pribadi yang mencintai Engkau Tuhan, pribadi yang menyenangkan Engkau seperti Daud yang telah Kau pilih, yang telah Kau urapi Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna,
sepenuhnya hanya bagi Engkau Tuhan. Agar kami tahu Bapa apa kehendak-Mu, apa rencana-Mu atas hidup kami Tuhan. Agar kami mengerti apa perkenan-Mu atas hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu adalah rencana yang terindah dalam hidup kami. Dan kami mau berkatakan bahwa Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sekalipun. Tapi kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu selalu ada dalam hidup kami Tuhan, yang memampukan kami untuk menjalani setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bila kami anak-anak-Mu Tuhan, pakai hidup kami Bapa, bentuk hati kami sesuai dengan